suara-suara prajurit yang seperti berbaris sambil meneriakkan sesuatu. Dan dia melihat sosoknya, sosok pria tua yang berkata, "Nak, berhentilah." Jumpa lagi dengan Dharma Channel, para sahabat Dharma. Damai, sejahtera, dan keselamatan menyertai para sahabat sekalian. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan suatu kisah pendakian yang dialami oleh sahabat saya, Om Leo. Om Leo adalah seorang pembimbing komunitas Indigo, tepatnya komunitas Indigo BEG 9 yang sering mensupport Dharma di dalam membuat video atau dokumentasi di tempat-tempat tertentu seperti di Lawang Sewu, di candi-candi tersembunyi di dalam hutan di Kedong Songo, atau pernah dengan mereka di Danau Rawa Pening. Kebetulan Om Leo memiliki hobi yang sama dengan saya, yaitu melakukan petualangan pendakian di gunung, terutama waktu beliau masih muda. Kejadian yang mau saya ceritakan ini dia alami di tahun 1992, saat itu melakukan pendakian ke Gunung Sindoro. Sahabat Dharma, jangan membayangkan bahwa pendakian gunung pada era tersebut merupakan suatu pendakian yang ramai seperti pada saat ini, di mana hobi mendaki gunung sudah demikian jamaknya. Pada awal tahun 90-an, yang memiliki hobi berpetualang di gunung tidaklah sedemikian banyak seperti pada era saat ini. Pada saat itu boleh dikatakan pendakian sunyi. Karena apa? Ketika kami melakukan pendakian gunung pada era tersebut, paling ketemu 1, 2, atau 3 grup pendaki yang lain. Dan pada era tersebut, aktivitas pendakian gunung lebih banyak merupakan aktivitas pendakian gunung dengan cara tektok. Para pendaki tidak ngecamp di interval atau di pertengahan pendakian seperti pada saat ini. Dan fasilitas pendakian saat itu, gear-gear pendakian belum secanggih saat ini, yang bisa memiliki sleeping bag atau tenda dum. Itu adalah orang-orang yang cukup punya duit. Artinya sleeping bag itu pun masih merupakan barang mewah pada saat itu. Om Leo memulai pendakian dari Kledong. Ia bersama 32 kawan yang lain di dalam satu tim pendakian ini. Belum ada base camp di tahun 92. Jadi para pendaki biasanya nebeng untuk istirahat di rumah Kepala Duko Kledong. Sebenarnya kalau dilihat cukup banyak, 33 orang. Jam 9 malam, Om Leo dan kawan-kawannya memulai start pendakian. Namun di pos 1, itu adalah salah satu kawannya bernama Novi yang mengalami cedera. Sehingga Om Leo harus mengantar turun ke Kledong ditemani satu sahabat. Jadi mereka bertiga turun ke Kledong kembali. Kawan-kawan yang 30 akan menunggu di pos 1 ini.
Namun karena kawan yang bernama Novi ini cederanya sepertinya cukup serius, sehingga sering berhenti untuk istirahat dalam perjalanan menuju ke Kledong, sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk tiba kembali di start pendakian di Kledong. Nah, tiba di Kledong, kawan yang satu tadi menemani Novi yang cedera, sehingga Om Leo menyusul sendirian ke-30 temannya yang rencananya menunggu di pos 1. Om Leo hanya berbekal senter dan 1 botol air mineral. Ketika ia tiba di pos 1, ternyata sudah tidak ada kawan-kawannya. Om Leo berpikir mungkin karena menunggu terlalu lama, sehingga mereka berpikir Om Leo tidak melanjutkan pendakian tersebut dan menemani Novi di Kledong. Om Leo tetap memutuskan melanjutkan pendakian tersebut karena ia sudah berjanji akan menyusul para sahabatnya yang lain. Hanya berbekal senter dan ia sendirian hanya membawa 1 botol air mineral sebagai teman perjalanan tersebut. Di awal-awal pendakian masih lancar dan aman, tidak terjadi suatu keganjilan di dalam perjalanan tersebut. Setelah beberapa lama melakukan pendakian, ada percabangan di situ, dan di sini Om Leo mulai ragu jalur mana yang harus ia ambil. Om Leo mengambil jalur ke kanan. Dia jalan terus. Di sini mulai ada suatu hal yang ganjil, di mana senter yang ia bawa itu bergerak dengan sendirinya ke arah tertentu, dan tangan Om Leo sulit untuk mengendalikannya. Sudah mulai ada rasa-rasa tidak nyaman, bulu kuduknya sudah mulai berdiri. Ketika dia melewati batang pohon yang roboh dan menyilang seperti ini, ada suara pria tua tepatnya, yang berkata, "Nak, berhentilah." Om Leo tetap nekat melanjutkan perjalanan. Ada suara lagi pria tersebut, dan dia melihat sosoknya. Sosok pria tua yang berkata, "Nak, berhentilah." Namun memang Om Leo cukup pemberani, justru ia menjawab, "Kek, izinkan aku melanjutkan perjalanan ini, pendakian ini." Dan Om Leo tetap melanjutkan pendakiannya. Ia tidak mengindahkan suara kakek tua tadi. "Nak, berhentilah." Setelah beberapa saat melanjutkan pendakiannya, baru Om Leo menyadari bahwa ia sepertinya tersesat. Namun, ketenangan yang luar biasa bagi seorang yang melakukan pendakian sendiri. Ia tidak bertemu dengan rombongan pendaki lain satupun. Karena di base camp, ia cerita hanya ada 2 rombongan pendaki. Yang rombongan pertama itu sudah berangkat jam 5 sore, dan rombongan terakhir atau rombongan kedua adalah rombongan Om Leo yang berangkat jam 9 malam. Ia tidak bertemu dengan satu pendaki pun di jalur pendakian Gunung Sindoro. Om Leo tetap berjalan terus mencari jalur yang benar, karena dia menyadari bahwa ia salah mengambil jalur.
Di tengah asiknya dia menikmati perjalanan seorang diri, ia mendengar dengan sangat jelas bahwa di sekitar di mana ia berdiri ada suara gamelan, gamelan Jawa. Dan suara itu ada di sekitar dia. Ia berhenti, mencoba mencermati suara tersebut. Dan memang itu adalah suara gamelan. Saat ia mencermati suara gamelan tersebut, justru ada suara yang lain. Suara prajurit yang seperti berbaris sambil meneriakkan sesuatu. Sebagai manusia normal, di sini mulai ada rasa takut yang menyerang Om Leo. Ia pun mencari tempat untuk berlindung. Ada satu pohon besar di jalur tersebut. Dia duduk di bawah pohon besar tersebut dan di depannya adalah semak-semak. Ia duduk di situ. Suara gamelan itu tetap ada. Dan ada di sekitar di mana ia duduk bersembunyi di bawah pohon besar tersebut, meski terlindung semak-semak. Dari tempatnya bersembunyi, ia berusaha mencari tahu suara tersebut. Ia mengarahkan senternya keluar di antara semak-semak di depan dia. Justru di sini dia menangkap satu sosok hitam yang bergerak. Dan setelah dilihat dengan lebih cermat, sosok tersebut adalah seekor kerbau yang cukup besar. Namun anehnya, kata Om Leo, sinar senternya menembus sosok kerbau tersebut. Sosok itu berjalan dan menjauh dari Om Leo. Namun itu, sinar senter itu menembus tubuh dari kerbau tersebut. Karena merasa sudah sangat tidak nyaman, Om Leo pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Dan ia menuruni lokasi tersebut sekitar 200 meter. Dia berhenti. Saat itu sudah mulai terdengar seruan untuk sholat subuh dari masjid. Masih terdengar sayup-sayup dari lokasi. Suara-suara tersebut sudah mulai hilang. Namun sempat Om Leo bertemu kembali dengan kakek tua tadi, yang kembali berkata, "Nak, berhentilah nak. Nak, berhentilah." Suara gamelan dan suara keriuhan seperti orang berteriak, suara prajurit setelah ada seruan adzan subuh dari masjid, semuanya hilang. Ia bertemu dengan kakek yang di bawah tadi, yang kembali memohon, "Nak, berhentilah." Saat itu Om Leo melihat ke seberang, ada cekungan, jurang kecil, ada beberapa pencari kayu. Sontak bertepuk tangan, "Wih!" Namun sepertinya para pencari kayu justru ketakutan melihat Om Leo. Mereka berlari. Dan Om Leo pun berteriak, "Pak, tolong saya, Pak. Pak, saya tersesat, Pak." Akhirnya para pencari kayu ini pun berhenti dan melihat ke arah Om Leo. Dan mereka meminta Om Leo untuk menyeberang cekungan jurang kecil tadi. Setelah bertemu dengan para pencari kayu tadi, Om Leo sempat menceritakan tentang apa yang ia alami. Juga ia melihat sosok kerbau hitam besar tadi.
para pencari kayu akhirnya bercerita bahwa pohon besar tersebut memang sering untuk tempat ritual, di mana di tempat tersebut ditempatkan kepala-kepala kerbau sebagai persembahan. Akhirnya para pencari kayu ini mengajak Om Leo untuk menyusuri jalurnya. Nanti akan ditunjukkan jalur yang benar menuju ke arah puncak. Om Leo pun mengikuti mereka hanya sekitar 300 meter dan ditunjukkan jalur yang benar. Akhirnya Om Leo melanjutkan perjalanan. Dia ketemu jalur yang benar yang lebih jelas, banyak yang sudah lebih terbuka, karena jalur yang ia jalani tadi itu sepertinya jarang ada orang yang lewat karena rumputannya tertutup. Hari sudah mulai terang. Tidak berapa lama, sekitar 2 jam, Om Leo sampai di puncak. Ia bertemu dengan para sahabatnya. Dan salah satu sahabatnya yang bernama Pak D atau namanya Matius itu bercerita, sebenarnya ada 3 orang termasuk dia yang menunggu di pos 1. Karena ditunggu terlalu lama, mereka berpikir Om Leo tidak melanjutkan pendakian karena menunggu Novi di Kledung. Mereka bertiga akhirnya menyusul rombongan yang lain. Mereka pun bercerita bahwa dari sorot center dari bawah ada 2 sorot center. Mereka berpikir itu adalah Om Leo yang mendapatkan teman pendaki lain. Padahal di jalur pendakian tersebut, di belakang mereka hanya ada 1 pendaki yang melakukan pendakian, yaitu Om Leo seorang diri. Entah center satunya siapa lagi. Dan di sini sahabat, ada kejadian aneh lainnya, yaitu pada era tersebut menggunakan kamera film, Fuji film atau Kodak, jadi belum menggunakan handphone atau kamera canggih seperti saat ini. Jadi ketika kawan-kawan Om Leo ini mengambil dokumentasi gambar tanpa adanya Om Leo, itu gambarnya jadi. Namun ketika ada Om Leo yang ikut diambil gambarnya bersama mereka, pasti terbakar filmnya. Ada banyak film yang terbakar. Bahkan ketika Om Leo diambil sendiri di puncak, tidak jadi, terbakar. Juga di klise film tersebut kan ada beberapa. Misal Om Leo di klise yang urutan ke-23, itu urutan sebelumnya hangus, terbakar, yang sesudahnya juga terbakar. Sampai saat ini pun, saat Om Leo menceritakan kisah ini kepada saya beberapa hari yang lampau, hampir setahun setelah kejadian pendakian di Gunung Sindoro ini, Om Leo foto di studio, foto manapun tidak pernah jadi. Hampir setahun setelah kejadian yang cukup menakutkan dan menegangkan di Sindoro. Selama setahun, ketika ia foto dimanapun tidak pernah jadi, selalu terbakar. Itulah sahabat kisah pendakian gunung yang cukup menegangkan yang diceritakan oleh sahabat saya Om Leo, seorang pembimbing komunitas Indigo. Dari cerita ini ambil hikmahnya agar kita selalu hati-hati dan selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan
adalah sumber ketenangan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sang sumber segala-galanya. Berserah diri kepada Tuhan, berserah diri di dalam perlindungannya. Dimanapun kita akan merasa aman dan damai. Pesan saya sahabat, ketika melakukan aktivitas pendakian gunung, kita adalah tamu yang berkunjung. Alam semesta dengan segala penghuninya, mereka adalah tuan rumah. Hendaklah kita selalu sopan santun, menjaga etika, laku, dan tutur kata kita. Sahabat, tetap semangat. Semoga pandemi COVID-19 Corona ini segera berlalu dan semua orang bisa melakukan aktivitasnya normal seperti sedia kala. Seperti halnya para sahabat pencinta alam, para pendaki gunung. Terima kasih untuk sudah menyaksikan video ini. Salam lestari, salam dari kami, para Legiun Veteran Pendaki.